Baik, selamat pagi seluruh siswa kami. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya tentang ancaman disintegrasi bangsa Indonesia. Nah, kita tahu bahwa ancaman disintegrasi itu akhirnya dapat diselesaikan baik itu melalui jalur operasi militer ataupun dengan cara-cara damai. Ya, akhirnya pemberontakan-pemberontakan itu tentu saja sebagai sebuah ancaman perpecahan bangsa Indonesia. Nah, kali ini kita akan melihat, ya, mendiskusikan uh, bagaimana agar hal-hal yang sudah terjadi, yaitu ancaman disintegrasi bangsa itu tidak akan terulang kembali. Oleh karena itu, kita ingin lihat sesuai dengan materi kita, ya, kali ini, yaitu apa upaya-upaya bangsa Indonesia, ya, untuk mempertahankan integrasi bangsa, ya. Nah, beberapa upaya yang dilakukan untuk mempertahankan integrasi bangsa. Yang pertama adalah pentingnya menjaga persatuan dalam kemajemukan. Nah, tentu saja Indonesia sebagai sebuah negara yang masyarakatnya plural atau majemuk, yaitu terdiri dari banyak suku, banyak ras, agama, golongan, dan sebagainya, ya, tentu dibutuhkan sebuah rasa persatuan di mana keberagaman itu bukanlah sebuah perbedaan yang harus ditonjolkan, ya. Namun itu sebagai sebuah cara ataupun sarana bagi kita bahwa kemajemukan itu adalah sebuah anugerah dan harus dijaga, dipupuk sehingga terjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang kemudian yang kedua adalah kerukunan, menciptakan kerukunan. Itu tadi yang Bapak sebut bahwa keberagaman, baik keberagaman agama, ada upaya untuk menciptakan kerukunan, di mana dipelihara rasa toleransi, terutama dalam masyarakat yang majemuk dalam hal agama. Ya, karena ini bisa saja menyebabkan sebuah perpecahan. Ya, ada faktor suku, agama, ras, antar golongan atau sara yang seringkali, ya, yang acap kali bisa memicu terjadinya gesekan-gesekan di masyarakat yang bisa menyebabkan adanya perpecahan, sehingga kerukunan sebagai sebuah upaya yang sangat penting untuk dipelihara oleh bangsa. Kemudian mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, sesuai dengan yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu memajukan kesejahteraan umum, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ada tujuan keluar atau sebagai bagian dari Indonesia sebagai bagian dari pergaulan internasional juga menciptakan perdamaian dunia. Nah, tujuan dan cita-cita nasional inilah yang ingin diharapkan sebagai salah satu upaya mempertahankan integrasi bangsa. Pengalaman sejarah, ya, memperlihatkan bahwa adanya ketimpangan sosial, terutama dalam pembangunan di pusat dan daerah-daerah, melahirkan berbagai upaya atau bentuk kekecewaan dari daerah. Sehingga muncul misalnya pemberontakan PRRI, ya, Permesta, yang belakangi adanya kekecewaan dari pemerintahan di daerah terhadap pemerintahan pusat akan pembangunan di daerah yang tidak seimbang. Sehingga tujuan dan cita-cita nasional itu sangat diperlukan untuk menjaga atau mempertahankan integrasi bangsa. Kemudian memajukan negara. Keempat, mempersiapkan generasi penerus agar mampu bersaing pada era globalisasi. Nah, ini sebuah upaya yang sangat penting diharapkan terutama bagi anak didik kami, ya, sebagai sebuah sebagai generasi penerus.
bangsa Indonesia, terutama di era globalisasi ini ada hal yang sangat diharapkan bahwa kita, kalian sebagai generasi penerus harus mampu hidup dan bersaing di tengah gelombang atau maraknya pengaruh-pengaruh luar di era globalisasi ini, di era keterbukaan ini. Ya, sehingga filter yang diharapkan yaitu adanya rasa persatuan, ya, berdasarkan Pancasila, bahwa kita harus mampu, ya, mempertahankan bangsa ini. Nah, apa yang ingin salah satu cara yang harus dilakukan adalah apa? Meningkatkan sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelijen, intelektual tapi juga cerdas secara etika, ya. Sehingga kalian, generasi, ya, kita sebagai generasi penerus harus bisa bersaing, ya, untuk menjaga kerukunan atau integrasi bangsa. Kemudian memiliki nilai strategis demi keutuhan bangsa. Nah, nilai strategis itu apa misalnya? Misalnya nilai historis, ya. Nilai historisnya adalah bahwa Indonesia sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha, ya, merupakan sebuah wilayah yang didiami oleh banyak suku, banyak bangsa, ya. Kemudian terdiri dari kepulauan, tetapi dipersatukan dalam sebuah bingkai yang namanya Republik Indonesia. Pada masa itu muncul misalnya kerajaan Sriwijaya, kemudian Majapahit, ya. Ini nilai historis tadi, ya. Kemudian nilai historis juga menyangkut bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan juga menjaga NKRI. Ya. Lihat bagaimana kita pernah mengalami disintegrasi, ya, munculnya pemberontakan di daerah. Itu sebuah nilai historis, ya. Kita harus belajar dari pengalaman masa lalu bangsa Indonesia, ya. Kemudian contohnya misalnya lagi adalah nilai persatuan, nilai persatuan dan kesatuan, ya. Yaitu kita harus tetap menjaga nilai-nilai, menjaga persatuan dalam kemajemukan tadi seperti yang disebutkan pada poin yang pertama ini, ya. Kemudian ada nilai sosial, ya. Nilai sosial dan ini menyangkut bagaimana generasi penerus terutama harus memiliki jiwa sosial, bahwa kita harus menjaga kemajemukan tadi, ya. Jiwa sosial yang menjadi alat atau sarana bagi kita untuk ikut sebagai bagian dari negara Republik Indonesia. Kemudian nilai plural, ya, nilai plural juga atau nilai kemajemukan tadi, bahwa kita tidak dipungkiri sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Majemuk dalam agama, majemuk dalam suku, majemuk dalam ras, ya, dan sebagainya, sehingga itu bukan sebagai alat perpecahan tetapi alat perekat bagi bangsa kita, ya. Nah, jadi upaya-upaya mempertahankan integrasi bangsa itu harus tetap menjadi bagian dari upaya kita untuk tetap menjadi bagian dari bingkai yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, berikutnya kita lihat materi kita berikutnya adalah tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan sebagai teladan dalam upaya menjaga integrasi bangsa. Adalah antara lain ada tokoh-tokoh yang berasal dari Papua. Ada 3 tokoh yang berasal dari Papua. Ya, kita perbesar sedikit gambarnya, ya. Yang pertama ada Frans Kaisiepo. Ya, Frans Kaisiepo antara lain menggagas PIM atau Partai Indonesia Merdeka, kemudian mengganti nama Papua dan
Netherlands New Guinea menjadi Irian, ya. Netherlands New Guinea berarti Irian Irian Barat yang pro terhadap Belanda, sehingga dia mengganti menjadi Irian yang ikut menjadi Republik Indonesia anti Nederland atau anti Belanda. Kemudian merancang perlawanan rakyat Biak di Papua. Ya. Yang kedua ada tokoh yang bernama Silas Papare. Ya. Silas Papare, Silas Papare antara lain yang dilakukan beliau adalah membentuk Komite Indonesia Merdeka tahun 1945, kemudian membentuk Partai Kemerdekaan Irian, kemudian mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta tahun 1949. Lalu ada Martin Inday, ya. Martin Inday merancang perlawanan melalui Partai Indonesia Merdeka, ya. Kemudian memimpin aksi protes yang didukung delegasi ke 12 suku bangsa, suku di Papua. Nah, jadi tiga tokoh ini berperan, ya, terhadap integrasi bangsa Indonesia atau perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang berikut tokoh yang disebut dengan Raja Pemersatu, ya, yaitu raja-raja di Nusantara yang memiliki jiwa persatuan dan jiwa integrasi bangsa. Ya, walaupun mereka raja, tetapi mereka berperan sangat besar perannya untuk menyatakan bagian dari Republik Indonesia. Ini. Yang pertama ada Sri Sultan Hamengkubuwono, ya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1945. Kemudian memberikan jaminan keamanan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia selama masa revolusi kemerdekaan. Ya, jadi Indonesia pernah menjadi ketika pernah menjadi bentuk serikat dalam RIS, di mana salah satu negara bagian RIS adalah Republik Indonesia yang wilayahnya adalah Yogyakarta. Ini sebuah gambaran perjuangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian ada Sultan Syarif Qasim II. Beliau menyatakan dukungan dan kesetiaannya terhadap Indonesia, kemudian menyumbangkan uang sebanyak 13 juta gulden untuk perjuangan rakyat Indonesia, sebuah jumlah yang sangat banyak sekali pada masa itu. Kalau di sekarang dirupiahkan, ya sekitar miliar gitu, ya. Kemudian mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk memihak Republik Indonesia. Ya. Jadi dua raja atau sultan ini yang dapat kita teladani perjuangannya. Kemudian pejuang perempuan ada yang bernama Opu Daeng Risaju, yaitu pejuang perempuan dari wilayah Sulawesi Selatan. Antara lain beliau bergabung dengan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), ketua PSI Palopo 1930, ya, jauh sebelum Indonesia merdeka. Beliau sudah aktif berjuang dalam pergerakan organisasi pergerakan. Kemudian aktif berjuang melawan kolonialisme Belanda, bahkan turut terlibat pertempuran dengan Belanda pada masa awal kemerdekaan. Nah, sebuah teladan yang baik bagi kita, bagi anak-anak didik kami, terutama kaum perempuan. Ternyata jenis kelamin bukan sebagai sebuah penghalang untuk berjuang, ya, untuk aktif dalam perjuangan dengan porsinya masing-masing, ya, dengan statusnya masing-masing sebagai pelajar, sebagai guru, sebagai apa saja yang bisa kita sumbangkan untuk negara ini. Nah, yang berikutnya adalah pejuang di bidang seni, ya. Ada dua tokoh yang bisa kita angkat di sini, yaitu Ismail Marzuki dan Muhammad Yamin. Ismail Marzuki antara lain menciptakan lagu-lagu yang bernuansa perjuangan, dan lagu-lagunya mampu menggugah semangat juang dan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Ya. Walaupun dengan senjata yang sederhana, tetapi dengan semangat yang
ditimbulkan oleh lagu-lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki ternyata membangkitkan jiwa heroisme Indonesia. Bisa juga kita nanti kalian coba lihat atau kalian cari lagu-lagu apa saja yang pernah diciptakan oleh Ismail Marzuki. Ya. Kemudian ada tokoh yang bernama Muhammad Yamin, tokoh BPU PKI, ya, tokoh nasional yang berjuang melalui pemikiran-pemikiran politiknya dan karya-karya sastranya. Beliau juga menyumbangkan konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian ada pejuang pemberontakan, ada 4 tokoh di sini, ada Abdul Haris Nasution, ya. Kemudian ada Ahmad Yani, ada M.T. Haryono, ada Slamet Riyadi. Nah, 3 tokoh ini yaitu Nasution, Ahmad Yani, dan Haryono MT adalah tokoh yang anti terhadap komunis. Perwira tinggi Angkatan Darat yang anti terhadap komunis, sehingga 3 tokoh ini menjadi korban daripada menjadi sasaran penculikan dalam peristiwa G30S PKI. Ya. Abdul Haris Nasution berhasil lolos, tetapi 2 jenderal ini, Ahmad Yani dan M.T. Haryono, bersama dengan perwira tinggi Angkatan Darat yang lain, akhirnya menjadi korban daripada peristiwa G30S PKI, dan beliau, ya, tokoh-tokoh ini menjadi salah satu dari 7 pahlawan revolusi. Ya. Kemudian yang keempat ada Slamet Riyadi, yaitu melakukan perlawanan di Surakarta melawan Belanda. Kemudian dalam peristiwa pemberontakan di daerah-daerah, Slamet Riyadi juga menjadi tokoh yang berhasil terlibat dalam penumpasan pemberontakan DI-TII di Jawa Barat dan pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Nah, yang berikutnya adalah tokoh pemikir bangsa, yakni Muhammad Hatta. Muhammad Hatta tidak bisa kita pungkiri lagi, tentu anak didik kami sudah paham siapa itu Muhammad Hatta. Ya. Seorang proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Insinyur Soekarno, ya, tokoh yang memperjuangkan nasionalisme Indonesia sejak masa pergerakan nasional, bahkan pemikirannya menjadi pijakan utama dalam integrasi nasional. Okay. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ada baiknya apa yang Bapak sampaikan dibahas di rumah, diulang kembali, terutama ketokohan daripada tokoh-tokoh bangsa ini, dan juga upaya-upaya bangsa Indonesia dalam menjaga atau memelihara integrasi nasional. Baik, Bapak tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan salam. Semoga hari ini tetap menjadi hari yang baik dan hari yang bahagia. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih.